Kata Stillwater dalam judul film terbarunya Matt Damon ini merujuk pada nama kota tempat karakter yang ia perankan tinggal. Namun, sebagai sebuah film, Stillwater ini juga persis sekali dengan air tenang yang jadi lawan air beriak dalam peribahasa kita. Stillwater bukanlah film yang dangkal. Malahan, cerita tentang warga Amerika yang menjemput anaknya ke penjara Prancis ini ternyata lebih kaya akan konteks ketimbang cerita tentang anak Indonesia yang menjemput ibunya ke Amerika yang tayang beberapa waktu lalu di Netflix. Tom McCarthy menggarap dan menulis cerita drama thriller ini dengan menggali muatan seperti stereotip politik di Amerika, komunitas imigran di Prancis, hingga kepandangan hidup menurut Islam. Pilihan yang McCarthy ambil untuk mengakhiri atau untuk tidak mengakhiri ceritanya ini, serta kontroversi yang mewarnai eksistensi film yang katanya loosely berdasarkan kemalangan yang benar-benar pernah terjadi ini, turut menambah seru dan menariknya Stillwater untuk dibahas. For better and worse. Sebenarnya, film ini bekerja paling baik sebagai sebuah studi karakter. Momen-momen paling ngena yang ada pada film ini hadir lewat interaksi karakter pada keputusan dan gejolak konflik inner mereka. Tapi selapis genre thriller yang diselimutkan sutradara berhasil menambah daya tarik yang dimiliki oleh keseluruhan cerita. Matt Damon di sini berperan sebagai Bill, seorang pria asal Oklahoma, redneck. Dia konservatif, pendukung Trump. Di awal cerita kita melihat dia terbang ke Marseille, Prancis untuk menjenguk putrinya di penjara. Allison sang putri, diperankan oleh Abigail Breslin, tertuduh sebagai pelaku kasus pembunuhan kekasihnya sendiri, seorang perempuan muda asal Arab. Hook yang membuat cerita ini bakal berkelok menarik adalah Allison punya petunjuk tentang pelaku yang sebenarnya. Sehingga kini Bill, meskipun dilarang ikut campur oleh Allison, berjuang di negara orang, di negara yang menganggap dirinya radikal, untuk mencari keadilan bagi putri sematawayangnya. Ya, saat nonton ini, aku otomatis teringat dengan film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens. Karena kalau dilepas dari bagian thriller mencari orang yang dicurigai, Bill dalam Stillwater ini menapaki jalan yang serupa dengan Ali. Bill juga nanti akan menumbuhkan hubungan yang dekat dengan karakter-karakter yang ada di kota Marseille. Mereka akan jadi keluarga. Bill juga harus menyelesaikan persoalan personalnya dengan Allison, karena mereka udah saling menjauh. Seperti Ali yang juga harus mengenali kembali ibunya sebagai seorang person. Perbedaan yang kerasa jelas saat aku membandingkan kedua film ini adalah soal muatan atau pembahasan konteks yang mendasari masing-masing film. Dan aku menemukan bahwa Stillwater ini jauh lebih kaya. Karakternya terasa lebih hidup karena benar-benar diwarna oleh konteks dan muatan tersebut. Jadi si Ali dan Bill ini sama-sama tipe ceritanya tuh sama-sama cerita fish out of water. Maksudnya cerita di mana karakternya ini masuk ke dunia yang berbeda dengan yang selama ini mereka kenal. Ali kan anak Indonesia, dari keluarga yang cukup disiplin dalam beragama. Dia masuk ke Amerika yang lebih open-minded dengan segala perbedaan kultural yang harus dia jumpai. Bill berasal dari daerah yang sama konservatifnya, atau bahkan mungkin lebih konservatif dalam hal ras maupun agama. Bill masuk ke Perancis yang lebih beragam. Nah, tapi elemen fish out of water yang dirasakan Bill tuh terasa lebih kuat ketimbang pada Ali. Karena Bill memang ditulis kaya oleh identitas. Ali dalam Ratu-Ratu Queens dibuat kayak kertas kosong. Dia tidak punya hobi yang relevan dengan permasalahan utama nanti gitu. Dia tidak punya sesuatu yang ia pegang, yang ia percaya. Ali didesain untuk meresapi hal yang ia lihat selama petualangannya di Amerika. Karakternya terbentuk dari apa yang ia lihat itu. Bahkan soal agama yang mestinya dibawa oleh karakternya sebagai pengaruh dari lingkungan tempat tinggal, tidak kita lihat lagi sepanjang sisa durasi. Nah, ini berbeda sekali dengan Bill. Karena dari berpakaiannya aja tuh Bill udah nunjukin karakter. Pakai kemeja gitu, pakai flanel yang dimasukin dengan rapi ke dalam celana. Dia pakai topi like a proud American. Dia menjawab setiap pertanyaan dengan yes ma'am, yang mantap dan lantang. Dan setiap kali mau makan, si Bill nggak lupa untuk ngucapin doa. Karakter stereotipnya itu menguat dalam keseharian Bill, yang tentu saja bukan untuk lucu-lucuan, melainkan untuk dibenturkan dengan keadaan masyarakat dan kebiasaan di Prancis.
Matt Damon pun tidak pernah memainkan karakter ini dengan sekenanya. Dia benar-benar menjelma menjadi this particular man gitu. Pertumbuhan, penyesuaian, penyerapan, semuanya terceritakan dengan bertahap, menandai setiap poin-poin development karakter Bill itu seiring durasi berjalan. Nah, disinilah Stillwater terasa hidup dan sangat kaya. Ketika Bill tinggal serumah dengan Virginie dan gadis ciliknya Maya, kita melihat bagaimana kedua belah pihak, Prancis dan Amerika, saling berusaha untuk membantu dan memahami. Kita lihat interaksi yang hangat tumbuh, lebih dari sekedar lucu-lucuan. Bill dan Virginie bersama mencari pelaku meskipun mereka punya perbedaan pandangan mengenai teroris itu apa, mengenai kepemilikan senjata api misalnya. Sebaliknya, ada juga interaksi antara Bill dengan Maya. Nah, ini interaksi yang mengandung paling banyak hati, paling banyak bawang. Ya. Film dengan efektif menjalin hubungan lewat sesimpel antara komunikasi antara dua bahasa yang berbeda. Yang ini menyiratkan bentuk paling pure dari bonding antara dua pemahaman, dua entity, dua bangsa yang berbeda gitu. Penonton yang mencari muatan feminis pun akan dapat cukup banyak teks dari kondisi Virginie yang membesarkan Maya seorang diri. Dan ngomong-ngomong soal anak, di film ini tuh Putri Bill dengan cepat dijadikan tersangka karena betapa seksinya judul berita remaja Amerika membunuh remaja Muslim yang merupakan pasangan lesbiannya bagi khayalak Eropa. Nah, itulah yang dijadikan landasan pada elemen thriller atau pemecahan kasus pada film ini. Meskipun memang tidak membahas ke pusat permasalahan seperti prejudis atau semacamnya, tapi landasan tersebut sudah bekerja pada tempatnya di dalam bangunan narasi journey-nya si Bill. Karena bagi Bill, semua itu adalah chaos. Tidak masalah lagi seperti apa pandangannya. Karena yang Bill tahu kini, dia itu adalah seorang Amerika yang tengah memburu remaja Arab, yang bahkan masih jadi misteri apakah remaja itu beneran eksis atau tidak. Di daerah yang aware terhadap bagaimana Amerika memandang isu rasial tersebut gitu. Jadi semuanya kecamuk dalam diri si Bill. Apalagi karena ini juga personal, karena menyangkut putrinya. Nah, film melangkah dengan careful dan confident. Mengembangkan ini, membuat thriller berdasarkan drama tersebut tetap dalam kondisi yang tidak menjadikannya cerita yang memihak ataupun sesuatu yang over. Bill sendiri adalah agent of chaos. Dia punya masalah dalam menahan emosi. Dan ini membuatnya jadi unreliable. Dan ini membuatnya jadi tidak bisa dipercaya. Yang jadi akar permasalahan dari masalah kekurang harmonisannya dengan Allison sejak awal. Hubungan Bill dengan Allison sendiri memang tidak mendapat banyak porsi, tapi itu karena cerita memang memilih fokus pada keperjuangan Bill yang penuh chaos luar dalam untuk menemukan kedamaian yang sebenar-benarnya. Nah, kejutan buatku adalah film ini mengangkat referensi kedamaian yang hakiki itu dari referensi Islam. Yang aku bahkan gak dapat sama sekali konteks keislaman saat menonton Ali dan Ratu-Ratu Queens. Padahal film tersebut lebih dekat dengan kita, lebih punya akar yang lebih kuat ke sana. Konteks itu justru hadir di film luar ini. Stillwater memang tidak mengatakan itu hal yang tepat atau tidak bagi Bill. Film tidak mengatakan apakah penerapan yang Bill lakukan terhadap kedamaian itu benar atau salah. Tapi film menghadirkannya untuk memperkaya narasi cerita. Dan itu berhasil. Nonton film ini padat, terasa humanis. Dan yang lebih penting adalah film ini tampil lebih berani. Untuk kebutuhan menegaskan bahwa hidup memang brutal, film memilih untuk menyelesaikan masalah dengan amat sangat tega terhadap kita. Ini jadi semacam pertaruhan sebenarnya. Karena penonton yang sudah terinvest sama misteri siapa pelaku akan mengharapkan penjelasan yang memuaskan. Penonton yang sudah terinvest dengan drama menemukan keluarga akan mengharapkan konklusi yang menghangatkan. Stillwater memilih untuk benar-benar still. Dia tidak ngaduk-ngaduk itu lagi. Tidak lagi membuat elemen-elemen tadi itu berteriak-teriak. Film merampas kita dari sana sebagaimana Bill dirampas dari kehidupan barunya. Film seperti meminta kita untuk mencari kedamaian sendiri dari cerita yang mereka biarkan selesai dengan hiruk pikuk, dengan masalah yang tidak benar-benar tuntas. Nah, supaya nggak spoiler, aku akan mengungkapkannya dengan bahwa susah sekali bagi kita untuk menentukan apakah film ini endingnya tuh good ending atau bad ending. It's just brutal ending. Oke, jadi untuk menyimpulkan, film ini memang berani. Dibandingkan dengan film Ali dan Ratu-Ratu Queens yang memilih untuk tidak membahas, untuk tidak menampilkan, film karya McCarthy ini kaya oleh banyak konteks dan subteks cerita.
sehingga menontonnya terasa lebih padat. Jika kita membayangkan film ini sebagai sebuah kertas, maka ia adalah kertas yang penuh tulisan. Tidak satupun yang luput dari pemberian konteks. Bahkan soal pekerjaan Bill dan Virginie itu juga turut menyumbang banyak ke dalam pembangunan drama yang jadi tubuh dan sesuai dengan galian cerita. Film ini juga hidup berkat penampilan akting yang tampak natural dan nyata. Penceritaannya juga balance antara drama dan thriller dengan sedikit action. Keberanian film, however, berujung pada mengakhiri cerita dengan brutal. Ini adalah pilihan kreatif yang berisiko, karena aku bisa melihat film ini bisa saja jadi runtuh di mata penonton yang tidak menyetujui pilihannya menyelesaikan atau tidak menyelesaikan masalah. Buatku, aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Stillwater. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang kontroversi film ini yang juga sama dengan yang terjadi pada serial Cyanida, bahwa film ini dituntut oleh Amanda Knox yang cerita kasusnya dijadikan inspirasi pada film ini tanpa sepengetahuan dirinya. Jadi filmnya dituntut karena ternyata bukan saja dia tidak tahu, tapi juga ceritanya diubah. Ada elemen yang membuat si Amanda Knox merasa bahwa karakter Allison itu membuat orang melihat dirinya jadi dalam cahaya yang negatif gitu. Jadi apakah menurut kalian yang dilakukan oleh film ini salah? Di mana menurut kalian batasan antara terinspirasi itu seharusnya? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.